teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video kali ini aku bakalan kembali membahas tentang soal-soal SKD kedinasan, terutama di soal TIU. Nah, ini contoh soalnya teman-teman, bagian verbal ya, teman-teman, kemampuan verbal ya. Oke, sebelum ke videonya, tapi jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Nah, ini teman-teman, ini soal yang waktu aku ujian juga, berapa soal ya aku dapat soal ini itu sekitar 7 ya kalau nggak salah aku teman-teman. Aku dapat soal seperti ini. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Namanya analogi ya kalau nggak salah aku teman-teman. Oke, kita langsung aja ya ke soalnya. Basket ring itu sama dengan, oke, untuk soal kayak gini kita harus tahu dulu nih kata hubungnya itu apa teman-teman. Kita harus tahu dulu eh, untuk menghubungkan jadi nyambung teman-teman itu apa. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita udah dapat kata penghubungnya, nanti kita gunakan juga untuk di sebelahnya teman-teman. Oke, basket dengan ring itu hubungannya adalah bola basket itu dimasukkan ke dalam ring teman-teman ya. Oke, kita buat penghubungnya itu ada dimasukkan ya teman-teman. Bola basket dimasukkan ke dalam ring teman-teman. Oke, kita lihat eh, yang A. Badminton kok. Kok itu maksudnya bolanya ya teman-teman. Bola badminton itu namanya kok ya. Nah, badminton dimasukkan ke dalam kok. Ini enggak nyambung ya teman-teman. Nah, kemudian yang B, sepak bola dimasukkan ke dalam gawang. Oke, ini nyambung teman-teman ya. Kemudian yang C, renang dimasukkan ke dalam kolam. Kurang ya teman-teman. Yang D, sepak bola dimasukkan lapangan. Bukan dimasukkan lapangan ya, harusnya dimasukkan ke dalam gawang teman-teman. Kemudian yang E, tinju dimasukkan ke dalam sarung tangan. Ini juga bukan ya teman-teman. Oke, berarti nomor satu itu fix jawabannya adalah yang B. Gampang ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Senin, Rabu itu sama dengan apa? Oke, kita harus cari kata hubung ataupun yang menyangkut tentang dua ini ya teman-teman. Karena nanti bakalan nyambung juga dengan yang di sebelahnya. Oke, Senin, Rabu itu hari ya teman-teman. Ada hari Senin, ada hari Selasa, ada hari Rabu, ada hari Kamis ya, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, kemudian hari Senin itu urutan hari pertama. Kemudian Selasa itu urutan hari kedua, Rabu itu urutan hari ketiga, Kamis itu urutan hari keempat, dan begitu seterusnya sampai hari ketujuh itu adalah Minggu ya teman-teman. Oke, coba kita cari nih persamaannya teman-teman ya, sama dengan apa analoginya. Oke, yang A 1 dan 3. Oke, kalau Senin itu pertama ya teman-teman, 1. Kemudian kalau yang ketiga itu hari Rabu. Hari Rabu itu hari yang ketiga ya teman-teman. Nah, berarti kemungkinan jawabannya A nih teman-teman. Kemudian yang B mawar melati itu tidak ada hubungannya sama Senin dan Rabu ya teman-teman. Yang C detik menit ini juga ya. Yang D padi beras juga bukan. Yang E April Februari juga bukan teman-teman ya. Kalau April sama Februari ini kan April bulan 4, sedangkan Februari itu bulan 2 ya teman-teman. Jadi sedangkan Senin itu 1, Rabu itu 3. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A teman-teman. Gampang ya. Nah ini sebenarnya eh, agak gampang-gampang susah teman-teman, tapi bisa eh, di apa ya, solusinya itu adalah sering latihan teman-teman. Sering latihan berapa soal. Aku dulu latihan soal seperti ini tuh satu buku tebal ini, isiannya itu semua tentang analogi ini teman-teman. Jadi aku udah terbiasa nih begitu ya, soalnya oh kira-kira kata penghubungnya tuh ini. Aku kayak gitu teman-teman. Bisa misalnya kalian bisa contek apa ya, kalian bisa tiru cara belajar aku juga teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Januari, Desember itu sama dengan analoginya teman-teman. Oke, ini bulan ya. Coba kita lihat dulu optionnya. A, Maret, April. Oke, Januari sama Desember itu awal dan akhir ya teman-teman. Awal dan akhir. Nah, sedangkan Maret itu kan bukan ya, bukan awal ataupun akhir, bukan nih. Kemudian yang B kemarin dan lusa itu bukan juga ya. Kemudian yang C pembuka penutup. Nah, ini bisa juga nih teman-teman. Pembuka itu awal, penutup itu akhir ya. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang D Selasa, Jumat. Ini bukan ya teman-teman, tapi kalau mungkin dia jawabannya Senin, Minggu itu bisa jadi. Tapi yang D bukan. Kemudian yang E 1, 10. Misalnya kalau yang ini satu ini udah bener ya, Januari itu bulan pertama. Desember
itu bukan bulan ke-10 ya teman-teman. Kalau misalnya sini 12 itu mungkin bisa jadi jawabannya adalah yang E. Oke, karena E itu bukan berarti jawabannya adalah yang C ya. Di mana Januari itu adalah bulan yang awal dan Desember itu adalah bulan yang akhir atau penutup teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang C. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini dia. Terang matahari sama dengan panas titik-titik. Nah, ini yang harus diisi, teman-teman. Oke, ini yang dia harus diisi ya. Nah, ini yang harus diisi nih, teman-teman. Oke, kita lihat dulu nih optionnya. A dingin, B segar, C api, D lampu, E bintang. Oke, kita cari penghubungnya dulu di sini. Ini kita bisa dari terang ke matahari atau matahari ke terang, teman-teman. Oke, terang itu dihasilkan oleh matahari ya, teman-teman. Nah, ataupun matahari bisa menghasilkan terang, teman-teman. Nah, ini juga berarti kita kata hubungnya itu adalah dihasilkan, teman-teman. Dihasilkan dari. Oke, dihasilkan dari. Nah, berarti panas dihasilkan dari dingin, nggak mungkin. Segar, nggak mungkin. Api bisa jadi lampu, bintang, tidak ya. Nah, maka panas itu dihasilkan dari api, teman-teman ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, gampang ya. Gampang banget teman-teman soalnya kalau misalnya kalian udah sering latihan dan udah terbiasa dengan soal-soal seperti ini. Aku juga dulu awal-awal tuh struggle banget ngadepin soal ini teman-teman karena aku tuh susah banget untuk mencari kata hubungnya, tapi aku nggak nyerah. Aku print semua soal-soal di Google itu, kemudian di buku juga aku pelajari dan akhirnya aku spontan aja teman-teman. Lama-lama bisa sendiri. Yang penting terbiasa itu karena apa ya? Bisa itu karena terbiasa, teman-teman. Oke, jadi nomor 4 itu adalah C ya. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir, teman-teman. Nah, ini biasanya kalau kayak gini tuh soal sinonim, teman-teman. Aku dulu waktu ujian SKD itu nggak ada soal sinonim, teman-teman. Cuman analogi ya. Sinonim, antonim itu aku nggak dapat, nggak tahu kalau teman-teman yang lain, oke? Nah, kita coba bahas di sini ya. Nanar itu sama dengan, oke, kalau untuk trik menjawab soal sinonim antonim itu kalian harus sering-sering baca koran ya, baca buku, kemudian buka-buka apa ya, KBBI ya teman-teman, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini nanar itu sesuai dengan bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa ya, sinonimnya, sinonim dari kata bingung teman-teman. Saya menatap nanar gitu ya, itu sinonim nanar adalah bingung teman-teman. Coba kalian cek di KBBI teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu 5 soal dari aku. Itu memang simple ya teman-teman, simple, singkat, padat, jelas ya teman-teman, supaya kalian gak bosan atau gak bingung juga mendengar penjelasan dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan itu bisa nyambung ke kalian ya dan bisa kalian pahami. Dan juga sebelum aku pamit, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Oke, dan juga jangan lupa komen di kolom komentar video apa lagi yang harus aku bikin. See you next video. Bye-bye.